Baik adik-adik yang di rumah sama yang di sini. Ini waktunya masih setengah jam. Jadi kita gunakan untuk evaluasi ya. Cek. Semuanya di sini baik yang di rumah kedengaran ya. Jadi yang di rumah silakan mic-nya di-on-kan semuanya. Baik ya, jadi setengah jam ini kita gunakan untuk evaluasi sekaligus selamat nama. Ya. Di sini selama 2 hari ini saya mewakili kakakmu panitia. Saya selaku pembina mengucapkan mungkin banyak ribuan terima kasih atas partisipasi ya, baik yang di rumah maupun dari adik-adik kelas 10 yang pondok, baik putra maupun yang putri. Segala bentuk kekurangan kesalahan itu namanya adalah dari proses pembelajaran. Maka dari itu harapan saya pribadi untuk adik-adik pondok, baik yang di rumah juga, kalau selama 2 hari ini panjenengan merasa banyak yang kurang, Pak sinyalnya saya mau masuk kok jelek toh, Pak saya nggak punya paketan, mau ke misalkan warkop yang ada wifi-nya jauh. Itu semuanya proses pembelajaran. Karena kita sendiri kan buatan semerep toh kan, iya kan? Pandemi ini kira-kira berakhir kapan? Saya juga nggak tahu. Sekarang ya di medsos itu ya, haters atau namanya pembenci Bapak Jokowi selaku presiden kita itu banyak. Karena PPKM selalu diperpanjang. Iya Pak, saya di pondok nggak pernah merasakan dampaknya PPKM. Tapi paling tidak sampean merasakan karena sampean juga ada sekolah formal, ya di SMK. Mau tidak mau sekolah formal sampean ini jadi korban. Jadi meskipun kegiatan pondok jalan terus, sampean SMK-nya ya daring seperti ini. Ya. Jadi kami berharap 2 hari ini kita jadikan sebagai proses pembelajaran untuk kedepannya. Mudah-mudahan ya doa yang baik, mudah-mudahan pandeminya segera selesai. Dan nanti baik yang di pondok maupun di rumah segera bisa masuk sekolah rutin seminggu 6 kali, masuk pagi pulang siang seperti ini. Sehingga panjenengan bisa tatap muka, ketemu dengan teman-temannya semua, bisa kenal semua. Ya kayak dulu SMP. Ya, kenal semua, main bareng. Kalau pulang sekolah gurunya rapat, pulang pagi ngopi bareng. Kalau belum sarapan, goreng sego bareng. Ya itu 2 tahun kan nggak pernah kita rasakan. Yang di pondok pernah. Tapi kalau yang nggak pernah pondok, pagi bangun, kadang molor bangun setengah 7 nggak subuhan. Ya, nggak ada kerjaan, rumahnya sudah disapu sama bapaknya, lanjut tidur lagi sampai jam 12 siang. Itu fakta. Fakta ya sekarang ini, anak-anak seperti itu, anak SD, SMP. Nah, kita di SMK Baitul Atiq melalui kegiatan seperti inilah, termasuk MPLS kemarin, harapannya hal-hal yang negatif seperti itu, yang kebiasaan kita kayak pagi tidur lagi, tidak mau mandi, tidak mau makan, itu mulai sekarang harus dihilangkan. Sampai sudah masuk masa usia SMK. Anak SMK itu mindset atau pemikirannya ya harus beda dengan ketika dulu di SMP. Contoh ya, kalau anak SMP di depan ada bakul pentol lewat pasti bingung, iya kan? Di bakul pentol nih pasti punya keinginan tumbas kan? Kalau sudah masuk ke usia SMK, ada bakul pentol lewat sampai pelajaran matematika yang bagus ya. Kalau sampai punya mindset anak SMK mentalnya bagus, ya gak usah dikatakan bakul pentol. Waya imam pentol yuk buku pelajaran, saya waya pelajaran fokus. Nah, ciri-ciri sampean masuk SMK, tapi kalau ada bakul pentol masih bingung, atau kalau ada orang di luar kelas sampean bingung lah, sopowi, mbak kok ayu ya, masih kok ganteng ya. Sampean masih mental SMP, belum siap masuk SMK. Ya. Dan perbedaan SMK sama SMA beda ya. SMK sampai punya 2 tugas. Sampai tidak hanya berpikir, tapi sampai dituntut untuk meningkatkan soft skill atau keterampilan. Kalau di SMA hanya dituntut untuk belajar saja, materi terus. Betul kan ya?
Dengan harapannya sampean ketika lulus SMK akan bisa langsung bekerja. Pak, mana buktinya? Loh, paling nggak yang di pondok panjenengan lihatlah. Kira-kira alumni yang dari pondok Baitul Atiq yang mungkin setelah lulus dari pondok 3 tahun sama lulus SMK, banyak yang langsung kuliah, banyak yang langsung kerja. Ya meskipun ada yang masih nganggur, ya mari kita doakan bersama-sama. Dan ini sampean mulai beranjak di kelas 1, ada proses 3 tahun ke depan, termasuk nanti proses 1 tahun di pendidikan kepramukaan, ayo diikuti dengan sebaik mungkin. Dengan harapan saya pribadi, kakak-kakak yang membantu kegiatan P3 2 tahun, Bapak Ibu guru semuanya di SMK, juga Bunyai, Neng, Gus, semuanya mensupport kalian. Gak bakalan ada yang tidak mensupport kalian. Nah, itu tergantung dari panjenengan ya. Kalau panjenengan hanya bermalas-malas saja, tidak ada semangat, ya, tidak ada hatinya tergugah gitu, ya itu akan terhambat terus. Tapi kalau sampean selalu semangat terus tiap hari, insya Allah keilmuan sampean meningkatnya itu besar. Termasuk mental, termasuk pemikiran. Ya, siapa di sini yang mau pemikirannya terus pemikiran anak kecil, nggak mau pemikiran orang dewasa? Siapa? Semuanya pengen pemikirannya dewasa kan? Iya kan? Pak, bagaimana sih contoh pemikiran anak kecil? Bagaimana contohnya? Ya waktunya ngaji nggak mau ngaji, main saja. Itu mendingan main punya kegiatan ya, daripada waktunya ngaji nggak ngaji tidur, duduk di depan pintu 1 jam terus nyampur. Ya, itu banyak anak seperti itu sekarang. Apalagi sekarang musimnya gadget, game itu lost. Banyak anak-anak yang di rumah seperti itu. Nah harapannya adik-adik yang di rumah, panjenengan kader terbaik SMK Baitul Atiq. Ayo waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin, mudah-mudahan itu nanti kembali kesampaian semua. 3 tahun berproses nanti di SMK Baitul Atiq, baik itu belajar pelajaran biasa, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, semuanya diikuti dengan serius. Ya bisa ya yang di rumah seperti itu ya. Itu ya. Saya selaku pembina atau guru di sini, saya juga sebagai Kahkom di APHP, ketua jurusan APHP, juga guru di TKJ juga. Banyak salahnya juga ya, termasuk kakak-kakak, semuanya proses belajar. Jadi kalau kakakmu berbicara tadi masih gagap, gagok, itu semuanya proses belajar. Jangan diketawakan, tapi harus didukung. Kalau kita setiap ada kesalahan selalu menertawakan, mental anak Indonesia itu bakalan turun terus. Ya, kalau seperti ini terus, anak-anak Indonesia itu kualitasnya jauh dibanding negara lain. Ya. Pak, kita punya keunggulan di Indonesia ada ponpes. Tapi kalau anak ponpes, ya karakternya juga kalah dengan anak non ponpes. Ya apa boleh buat, sama aja, nggak ada bedanya. Ya kan? Tapi alhamdulillah 2, 3, 4 tahun ini Pondok Pesantren Baitul Atiq dengan didukung adanya SMP progresif, SMK Baitul Atiq Madin meningkat pesat, baik itu jumlah santrinya, kemudian kualitas pondoknya, manajemennya juga bagus. Dulu mulai Baitul Atiq berdiri itu pondok ya tahun 90 itu sampai 2017 pondok itu nggak punya pengurus. Kemudian 2018 masuk adanya santri magang dari Lirboyo 1 tahun ya, sehingga terbentuklah pengurus-pengurus pondok, baik pengurus putri, putra, bahkan sampai Madin. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi mungkin itu evaluasi pesan saya, baik yang di rumah maupun adik-adik yang di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekiranya bermanfaat, bisa panjenengan ambil ya baiknya. Tapi kalau ada yang kurang baik, mohon dibuang saja ya, jangan digunakan, jangan diulangi ya. Saya pun kadang yang namanya manusia melihat suatu hal yang sekiranya nggak cocok itu ya pastinya ya agak kurang pas, ya kan? Mungkin bisa tidak tepat, mungkin marah dan lain-lain, tapi itu semuanya benar. Termasuk teman-teman yang seperti ini, banyaknya malu tuh sebenarnya. Ya, coba instruksi saya, off-kan mic, nyalakan kamera. Saya ulangi ya. Yang di rumah, off-kan mic, nyalakan kamera, tapi sampai malu kebalik. Off kamera, nyalakan mic. Ya wayahe wong ngomong dari kene mikir dikakne kabeh. Ini ki ngudut oleh ora. Kayak gitu kan sebenarnya enggak perlu. Lah itu kalau apa istilahnya ya?
bisa misalnya dia nggak malu, ya harusnya kayak teman-temannya yang berbeda. Kalau yang dipaskan, tapi nggak apa-apa. Adik-adik saya ucapkan terima kasih banyak partisipasinya yang di rumah. Nanti informasi semua materi 1 sampai 4 akan diupload di YouTube-nya SMK dan juga YouTube-nya BRSK. Jadi adik-adik yang di rumah ketika selama 2 hari ini mungkin terkendala sinyal terkait materi, nanti bisa di reward ya, ditonton ulang di YouTube SMK maupun BRSK, nanti diupload. Kemudian materi 1, 2, 3, 4 juga akan diupload semuanya. Dan yang terakhir, adik-adik sekali lagi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan di SMK Baitul Atik nanti wajib 1 tahun, baik yang di pondok maupun yang di rumah. Dan selain ada ekstrakurikuler wajib, nanti ada juga ekstrakurikuler pramuka khusus yang namanya adalah Hamdalah, Nasyid Masyari, dan Kartini. Jadi kalau adik-adik nanti ikut BRSK, kegiatan pramukanya ada 2 hari atau 2 waktu. Biasanya kegiatan pasusnya itu setelah kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib. Jadi biasanya kalau nanti kita harinya normal, itu pramuka wajibnya hari Sabtu pagi, habis istighosah itu kurang lebih 1 jam. Jadi setengah 8 sampai setengah 9. Nah setelah itu adik-adik kelas 10 semua yang telah selesai pramuka wajib kembali ke kelas KBM. Kemudian yang ekstrakurikuler pramuka khusus melanjutkan kegiatan kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya pramuka khususnya itu sepulang sekolah. Itu kalau tidak pandemi. Nah kalau misalkan nanti PPKM-nya diundur lagi atau ditambah lagi, mudah-mudahan jangan ya, karena terakhir tanggal 9 Agustus. Sekarang tanggal 7, kurang 2 hari lagi. Yuk kita jangan ngejasis pemerintah, jangan. Pemerintah nggak salah, ya. Karena pemerintah kan juga manusia kan, iya kan? Kayak kita saja. Toh, coba saya tanya ya, adik-adik yang pondok, kira-kira sampai di pondok, iya kan? Cuma kalau keluar dari pondok itu harusnya pakai masker atau enggak? Harusnya pakai. Cuma kan kebanyakan ya sudah lah, enggak pakai, orang cedek, iya kan? Jadi kita itu bersikukuh sama prinsip sendiri, padahal salah. Lu koyo ngono sampai nyelane pemerintah. Padahal Pak Jokowi itu yang ngurus 200 juta orang. Sampai ngurus apa EDB masih melanggar, apalagi Pak Jokowi ya. Ya, seperti itu ya. Terima kasih, itu informasi dari saya. Terus nanti yang berminat di Pasus bisa mendaftar di KKAK-nya. Itu ya. Sekian dari saya. Terus untuk presensi 2 hari ini nanti akan direkam. Jadi adik-adik yang tidak mengikuti PTG nanti panitia atau kakak-kakakmu akan melaporkan laporannya itu ke Wakakurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Nanti akan dievaluasi oleh Wakakesiswaan. Jadi mohon maaf adik-adik yang tidak mengikuti PTG hari pertama dan hari kedua, nanti ketika masuk sekolah akan ada sanksinya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, keliling lapangan, atau mungkin sampean di rapotnya nanti ya pramukanya mungkin C atau bahkan 0 ya. Tapi Pak, apakah boleh nanti mengulang? Ya bisa, tahun depan sampai ikut PTG lagi dengan adik-adik yang tahun depan. Ya, jadi itu ya. Karena 1 tahun pramukanya nanti wajib. Terima kasih, kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia, ke kakak-kakaknya. Mungkin kalau sudah ditutup bisa ditutup ya.